Bandung tuh. Oh iya. Naik bayar berapa? Tiketnya beli di mana? Hah? Ini pakai tiket kalau naik. Iya. Beli Tiketnya di- langsung di sana. Oh, langsung dalam? aja. Langsung ya, Mas. Oh bisa. Tiketnya langsung. Iya. Penuh ya? Penuh. Bisa naik? Ya. Nah di situ bisa cek. Juga mustahil bagiku. Ibu minal aijin wal faizin bu, mohon maaf lahir batin teteh. Bisa rehat cingenggal ke makanan tehnya, makasih. Maji nun maji buat makanan di sini maji. Permisi. Tak terbatas kuasamu. Saya selalu tante cantik. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terima kasih Bunda cantik, semoga Tuhan selalu memberkati. Mohon maaf lahir batin teh. Berapa tiket? Kakak cantik. 40. Tak terbatas. Sehat waskanaan. Cantik. Dah, Van. Dah. Abang, selamat jalan-jalan abang. Atur Tuhan selalu memberkati kasih cantik. Terima kasih Baji, pengantar Baji kan lagi jual Baji. Saya bagiku. Bagimu. Abang barangkali bang, 2000 juga nggak apa-apa bang. Puji Tuhan bang. Di saat terus mana kain raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. 5 orang sama yang di belakang. Terima kasih abang. Kekuatan. Terima kasih banyak Sama kayak ini. Ini engine mana bisa? Tengah malam dan diri ini dapat mengubah puji selamat hari raya Idul Fitri yang mengundi mohon maaf lahir batinnya jadi bermakna 2000 juga nggak apa-apa teh. Semoga bukan sama pacarnya langgeng Pak. Juga siapalah diriku. Terima kasih cantik. Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Bandros, Bandung Tour on Bus. Kita akan keliling kota Bandung, melewati beberapa tempat yang begitu populer di Bandung, dan nanti akan saya review. Dan kebetulan saya ditugaskan dari Himpunan Pemandu Wisata untuk jadi tour guide di Bandros ini. Ini Jalan Asia Afrika, ini monumennya atau tubuhnya dengan tulisan nama-nama negara. Baik, tadi kita naik Bandrosnya namanya Shelter Bandros. Kalau ini halte Damri. Ada keliling kota Bandung hanya dengan 1.000 satu jamnya. Ini sepeda yang warna biru ini
disewa atau dipinjamkan. Tempat nyewanya adalah booth Bose. Bose itu kepanjangan dari Bike on the Street, Everybody Happy. Tadi singkatan Bose. Sebelah kiri ini kantor pos, sosial media zaman dulu. Jadi kalau dulu mah kabar berita dibawa pakai kuda dan kudanya selalu disimpan di sini, diganti di sini, diistirahatkan di sini. Ini sebabnya disebut Jalan Bancuy. Nah, dan yang paling populer di Jalan Bancuy ini ada situs sel penjara Bancuy di sebelah kanan. Ini ada patung Bapak Soekarno sama sel nomor 5 ya. Tahun 1980 ini penjara-penjaranya ditiadakan dan dipindahkan untuk fasilitas penjara ke Jalan Soekarno. Belok ke sebelah kanan. Ini ada Jalan ABC. Ternyata ABC ini bukan nama merek produk ya. Batu baterai, kecap, kopi ya atau sirup. Jadi ABC ini kepanjangan Arab, Bumi Putra dan Cina. Para pedagang di Pasar Baru. Di sebelah kanan ini ada Masjid Al-Imtijaj. Dan kalau kita mau cari-cari barang antik di Bandung, ini pusatnya di sebelah kiri, Pasar Antik Cikapundung. Bagian atasnya ada tulisan lantai 3. Sebelah kanan ini ada teras kuliner Cikapundung atau River Spot. Kita lengkapi keliling kota Bandungnya dengan melewati salah satu jalan yang begitu populer di Bandung dan hanya ada di Bandung saja. Namanya Jalan Braga. Di depan sebelah kanan ada tulisan Braganya cukup besar, Braga. Dan total dari Jalan Braga ini sekitar 700 meter. Banyak hal-hal yang menarik di sepanjang Jalan Braga. Baik itu fotografi ya, atau spot-spot untuk berfoto, dan deretan lukisan. Lukisan-lukisan hasil karya seniman ya. Sebelah kiri galerinya. Dan tidak hanya lukisan, di sini juga ada deretan wayang golek. Kita dadahin di sebelah kanan ada Pak Ramdan. Di sebelah kiri ini toko yang pertama di Bandung. Ini toko yang pertama ya. Dan di sebelah kanan ini Gedung Gas Negara atau GGN. Jadi kalau zaman dulu gas itu tidak ditabung, langsung saja disalurkan ke toko-toko atau ke rumah-rumah. Ini ada buktinya. Ada toko yang masih ada negaranya pakai behel, sebelah kanan yang merah bata, seperti Kuningan ya. Dan ini ada restoran yang pertama di Bandung, sebelah kanan, Motion Bob Ryan atau Braga Permen. Dan ada juga tren jajanan yang lagi in di Bandung. Ada juga Bandung Suki dengan puding kelapa Bangkok. Dan asal usul disebut Jalan Braga ini Ngabaraga atau jalan-jalan sore di waktu senja ya. Ada juga Braga nama grup Tonil Sandiwara yang sering tampil di Gedung Merdeka. Ini juga termasuk bangunan bersejarah, landmark ya. Kalau ini Central Point, salah satu toko zaman dulu menjual alat-alat musik atau instrumen musik. Ini kebanyakan piano. Salah satu yang jadi tren atau landmarknya kota Bandung, ini ada Piade. Di depan ada Piade, ada juga Taman Laswi, Laskar Wanita Indonesia. Di sebelah kiri ini patungnya yang warna hitam ya. Jadi para wanita ikut bertempur atau berperang dengan simbol dan leluasa, baret, bawa senapan dan seragam. Ada juga pelajar bawa buku, celana pendek, bawa senjata. Ini sebelah kiri yang warna oranye. Dan itu monumen kereta di depan, kantor pusat PT KAI. Dan sebelum Bapak Soekarno dipenjara di sana, ternyata proses sidangnya itu dilakukan di sini, di depan sebelah kiri. Ini Gedung Indonesia Menggugat. Ternyata beliau tidak menggunakan pengacara, jadi menulis sendiri, membacakan sendiri pledoinya. Judulnya Indonesia Menggugat. Baik, tempat naik bandros tidak hanya di alun-alun, tapi di sini juga. Tapi sejak ada COVID sampai batas yang belum ditentukan, ini belum lagi dibuka ya, atau ditentukan untuk tempat naik bandros lagi. Ada gazebo, ada Taman Gembok Cinta, Taman Badak Putih, Taman Ikan, Labirin,
Ini adalah kawasan kantor wali kota Bandung yang dulunya sebagai tempat penyimpanan kopi atau gudang kopi dari asisten residen Parahyangan atau Andreas Dewiodo. Bandung juga memiliki program atau proyek, jadi kerjasama dengan negara-negara di dunia. Beda negara, beda kota, beda monumen. Di depan ada monumen kerjasama negara Malaysia, kotanya Petaling Jaya. Bentuknya di sebelah kiri depan. Ini monumen Sister City atau kota sahabat dengan negara Malaysia, Petaling Jaya. Diresmikan Tengku Aziz sama Insinyur Muhammad Ridwan Kamil. Ada juga dengan negara Amerika di depan sebelah kanan. Ini Fort Worth ya atau Texas. Dan ini hotel zaman Belanda nih, yang tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti bentuknya, tidak direnovasi. Ya. Ini adalah Hotel Bandung dulunya. Di depan sebelah kanan ada rumah yang halamannya begitu luas. Dan ini adalah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi untuk cakupan Jawa Barat dan Banten. Identik dengan kepala harimau atau patung harimau. Nah, kalau yang di depan ini monumen kerjasama dengan negara Jerman, Braunschweig katanya. Dan ini sudah 61 tahun. Ini contohnya kerjasama Sister City ini pertukaran pelajar, ya, yang dari Jerman ke Bandung begitu juga sebaliknya. Nah, ini salah satu jalan yang amat populer di Bandung. Selain jalan Asia Afrika, Jalan Braga, ini juga begitu populer, yaitu Jalan R.E. Marta Dinata. Panjangnya 3 km. Tapi masyarakat Bandung nyebutnya Jalan Riau. Nah, di sebelah kanan ini ada Jalan Purnawarman atau Bandung Electronic Center, BC ya, sebelah kanan. Dan kita pilih lajur ke sebelah kiri. Ya. Nah, kalau yang ke sebelah kanan itu ke Jalan Merdeka atau Bandung Indah Plaza, ada di sana. Nah, di depan ada yang disebut dengan Rumah Sakit Sariningsi. Ternyata Sariningsi ini bukan nama orang, tapi akronim dari Sari Ning Asih. Artinya pokok utama kasih sayang, diperjulakan ya. Dan di depan ada patung yang pakai APD, ya, alat pelindung diri. Tapi kalau zaman dulu mas menyebutnya Werpak, seragam kerja. Ini karyawan PDAM atau Asosiasi Pengusaha Air Minum Daerah. Di bagian belakangnya ini Bank BTPN yang dulunya Villa Belanda, namanya Dre Kleur. Dre itu 3, Kleur itu clear atau warna, filosofi dari bendera Belanda. Merah artinya darah, biru putih artinya tulang, dan biru dalam tubuh manusia itu artinya urat nadi. Ya. Maka itulah yang disebut filosofi bendera Belanda. Ini juga salah satu jalan yang familiar di kota Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi masyarakat Bandung menyebutnya dengan sebutan Jalan Dago. Ya, Jalan Dago ini ternyata asal usulnya berasal dari kata dagoan di Parapatan, dagoan di Parapatan, maka disebutlah Dago. Nah, dagoan. Ya. Ini bukan lelucon, tapi ada sejarah. Ada buku-buku yang menceritakan asal-usul nama suatu daerah di Bandung. Contohnya ada Andir ya, ada Antapani, ada Gede Bage, ada Sukamiskin, ada juga banyak lah. Itu ada asal-usulnya. Ini juga nama kendaraan wisata ini namanya Bandros. Berasal dari kata Bandung Tour on Bus. Nah, yang warna hijau itu tujuannya ke UPI atau ke Ledeng. Yang warna merah ke Cibaduyut, yang warna kuning ke Kosambi, yang warna pink ke Cihampelas, yang warna ungu ke Ujung Berung. Punten Bapak ya, di sebelah ini ada nama-nama rute-rute yang dilewati ya. Tapi karena ada COVID atau karena corona, ini sempat
tidak diaktifkan atau tidak dijalankan. Bahkan butuh waktu yang cukup lama. Dan ketika beroperasi juga tidak semuanya, cuma 20 menit saja. Dan rutenya berubah jadi tengah-tengah kota atau pusat kota. Ada bandros night atau bandros malam hari, jam 7 sampai jam 9, jam 10. Malam Sabtu dan malam Minggu, wisata malam dan wisata misteri. Wisata malam artinya daerah yang malam-malamnya ramai. Jalan Asia Afrika, Jalan Baga, Jalan Riau, Jalan Dago. Wisata misteri artinya daerah yang banyak misteri, kurang lebih 20. Ini rumah makan ala Sunda, Sambara atau nasi bancakan sebelah kiri. Ini peralatan makannya dari seng, piring, cangkir, ya, atau tengko. Alhamdulillah ini tidak ada penutupan atau juga pengalihan jalan. Ini ada yang disebut dengan lapangan gazebo sama gedung sate. Ternyata gazebo ini singkatan dari ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Bukan kata wow. Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara, ya, atau gazebo. Nah, ini gedung satenya, silakan kalau ada yang mau foto atau memvideokannya tentang gedung sate. Di bagian atas ini ada tusuk satenya yang mengartikan anggaran biaya untuk membangun gedung sate ini berjumlah 6 juta. Iya, satenya besar-besar. Iya. Baik. Di bagian atas ya, dan ini fungsinya sebagai penangkal petir. Dan jumlahnya ada 6 tusuk. Anggaran biaya untuk membangun gedung sate 6 juta golden ya. Dan ini ada museum kantor pos sebelah kanan. Kalau sekarang media sosial itu bayarnya pakai pulsa atau kuota. Nah, kalau zaman dulu bayarnya pakai apa? Perangko. Di sini ada perangko dunia yang pertama, perangko Indonesia yang pertama. Bahkan surat emas, artinya surat dari raja ke raja. Ya. Ada taman lansia, taman lanjut usia. Anak-anak masuk ke sini keluarnya jadi ya tetap aja anak-anak ya. Hari Kamis jam 10 para lansia berkegiatan di sini ya. Bahkan pernah dijadwalkan di sana. Di sebelah kanan ini ada ininya, tempat naik bandros. Dan ini ada Taman Batu ya. Taman Batu dengan 250 batu ya. Cuma yang belum ada batu HP. Sama batu ini, batu ginjal ya. Baik, ini Museum Pembendaharaan. Sebelah kiri, Bapak Soekarno nyebutnya gedung dua warna ya. Kalau tadi kan 3 warna, ini 2 warna ya. Ada Stasiun Radio Republik Indonesia Bandung atau RRI Bandung yang dulu pernah berpindah-pindah ya, baik itu ke Yogyakarta, Bukit Tinggi, Tasikmalaya dan lain sebagainya. Dan ada juga yang disebut dengan Islamic Center untuk Provinsi Jawa Barat ya, atau PUSDAI, Pusat Dakwah Islam. Sebelah kiri ya. Kita akan balik lagi ke alun-alun, tapi tidak menggunakan jalan yang sama. Kalau menggunakan jalan yang sama berarti kita PP ya, bukan keliling ya. Kan ini keliling Bandung ya, jalan yang lain. Nah, di depan sebelah kiri ini ada tempat makan khusus masakan Sunda. Tapi dalam penyajiannya itu pakai daun pisang. Nah, nyebutnya adalah alas daun. Ini depan tuh, sebelah kiri. Ya, salah satu masakan Sunda. Tadi ada sambara, ada nasi bancakan. Ini alas daun sebelah kiri. Jadi makannya pakai tangan, teman-teman. Iya. Ada banyak ya makanan-makanan Sunda itu. Tadi ada nasi bancakan, sambara, alas daun. Tapi yang nomor satunya di Bandung itu adalah Ibu Imas. Rumah makan Ibu Imas di Jalan Pungkur ya. Nah, ada juga Bumi Mitoha. Tapi tetap makannya enak ya, walaupun di Mitoha gitu ya. Di sini ada satu lagi yang terbaru adalah Pesona Kampung Naga. Nah, ini mah uniknya langsung ke dapur. Ya, lagi tong-tong, sangat panas-panas, hangat-hangat ya. Dek, kita lihat patung robot, Dek.
Patung robot ini Ada ada di Bobok taman XD. sebelah kiri nih. Sebelah sini nih. Patung robotnya tinggi-tinggi, 2 meteran lah. Ini ada yang warna hijau sama kuning. Panzer juga tuh itu, sebelah kiri itu. Ya, cukup jauh ya. Di sebelah kanan, ini salah satu sekolah yang difavoritkan di Bandung. Namanya SMA 20. Bahkan terkenal dengan ceritanya, itu Sidilan, syutingnya dilakukan ini ya. Dulunya terkenal dengan SPGN, Sekolah Pendidikan Guru Negeri. Nah, kalau di sebelah kanan, ini patung harimau. Artinya ini batas kota Bandung zaman dulu. Tadi ada banyak ya. Ini tandanya batas kota Bandung zaman dulu ya. Jadi sebelum diperluas atau dimekarkan. Kalau zaman dulu bukan patung harimau, tapi gerbang masuk atau gapura. Plaza Istiqomah atau Masjid Istiqomah. Sebelum jadi masjid, ini berupa taman, salah satu taman tertua di Bandung. Jadi di Bandung ini ada sekitar 620 taman tematik. Nah, itu dibagi 3, yaitu taman warisan, artinya taman yang dibuat oleh orang Belanda. Ada 6 unit. Ada taman yang dibikin oleh pemerintah dan ada taman yang dibikin oleh pihak pengembang atau developer. Kita lanjutkan Bandung Tour on Bus. Kali ini kita akan lewat Jalan Lombok. Di Jalan Lombok juga ada begitu banyak makanan yang terkenal. Ada ayam goreng ala Amerika. Ada juga ini gudeg panda ya, atau bakso sultan. Ini bakso sultan sebelah kiri. Canda kak. Atau makanan ala Timur Tengah. Ambil. Atau ala Jawa Timuran, rujak cingur. Ada juga makanan ala Jepang. Dan kalau yang di tenda sama di gerobak ini cuy mie ganteng. Atau juga kuliner-kuliner yang di sebelah kanan. Ini ala Jepang juga ya. Ada juga rumah lombok. Ada juga bakmi sama lomi lomboknya. Sebelum tren kuliner di Kota Bandung, kawasan ini namanya sub kawasan militer atau daerah militer. Asrama, rumah dinas, gudang senjata, artileri. Dan di sini juga ada begitu banyak rumah-rumah kuno, rumah-rumah klasik, antik, baik berupa kafe atau hotel atau rumah tinggal. Ada juga rumah yang rusak, angker, serem, menakutkan. Bahkan ceritanya diangkat ke film layar lebar, sequel 2 kali. Disebut dengan rumah kentang. Di depan sebelah kanan, bagian atasnya ada tulisan Rumah Kentang 1908. Sekarang sudah tidak rusak, sudah tidak menakutkan, dan hanya 3 perubahan saja. Di sebelah kiri ada tank wajah deh. Ini kendaraan tempurnya atau kendaraan perangnya. Rampasan dari zaman penjajahan. Kodiklat, Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat. Di sebelah kanan ini saksi sejarah. Rocker penyanyi metal awalnya dari sini. Grup musik cadas keras dari sini, Gor Saparua. Dan di sini juga banyak ada salah satu taman tertua di Bandung, Taman Maluku 1919. Dulu tidak ada pohon. Sekarang banyak pohon. Asri, rindang, sunyi, sepi. Kalau siang, kalau malam. Dan banyak cowok-cowok cantik di sini. Oh iya. Itu di sana ada patung perunggu ya, patung perunggu yang misteri. Dan ini juga di sebelah kiri ada gedung yang lebih banyak jendela dibandingkan pintunya. Ini Departemen Patolog, Detasemen Markas Kodam 3 Siliwangi tahun 1914 ya. Dan ada sekolah terbaik di Bandung, SMA 3 dan SMA 5 berdasarkan ujian tulis basis komputer. Dan
Belok ke sebelah kanan, ini Jalan Belitung, ada Taman Lalu Lintas, Taman ada Irma Suryani Nasution, sebelah kanan. Sudah terlihat kembali aktivitas pengunjungnya. Kita lihat Tugu pesawat tempur deh, sebelah kanan. Tugu F-5 Tiger buatan Amerika tahun 1980-an. Dan ada juga Mabes TNI Hureng Kogar, Markas Besar Tentara Nasional Komando Ganesum tetap 2. Kita berada di Jalan Sumatera. Di depan sebelah kiri, ini ada salah satu sekolah yang difavoritkan di Bandung, tapi untuk menengah pertama Negeri 2 Bandung. Tahun 1913 ini sekolah mulo ya, model gaya Betawi dan Belanda. Ini Pak Gubernur semasa SMP. Ini almarhum Pak Habibie, Iwan Fals, Raffi Ahmad, dan banyak-banyak lagi untuk tokoh-tokoh nasional yang mengenyam pendidikan di Bandung. Bahkan sejak zaman Belanda, Bandung sudah dikenal dengan kota pendidikan. Baik, ternyata dari sederetan rumah-rumah kuno ini tergabung dalam heritage. Heritage ini dibagi 3 ya, ada 3 klaster. Klaster A artinya bangunan ini original, asli, bukan tiruan atau bukan replika, dan usianya lebih dari 100 tahun. Ada nilai seninya, ada nilai sejarahnya ya. Jadi ada beberapa poin-poin dijadikan heritage. Di sebelah kanan ini The Salvation Army atau kantor pusat bala keselamatan tahun 1925-an untuk bangunan ini. Dan di depan ini ada rel kereta api. Rel kereta api ini selain untuk jalur kereta, ternyata zaman dulunya itu sebagai pembatas, bukan hanya sebagai rel tapi juga sebagai pembatas. Jadi kalau ke belakang itu tempat tinggalnya orang-orang Belanda atau Eropa, kalau ke sini itu warga pribumi. Dan dulu rel kereta api ini cuma satu jalur atau single track. Jalur yang pertama kali ada ini menghubungkan transportasi Batavia dan Bandung ya, itu tahun 1884. Kita berada di Jalan Sumatera. Ada rumah atau bangunan yang sudah tidak digunakan lagi, tapi tidak misteri atau angker atau serem. Ini bekas gedung bioskop sebelah kiri, namanya Bioskop Regen. Di depan sebelah kanan ada patung pemain sepak bola, patung Persib, patung Hajar Sudrajat. Dan ada Masjid Lause 2, Masjid Peduli Mu'alaf atau Mu'alaf Center tahun 1957. Buat bapak teteh yang suka dengan kafe, toko roti dan es krim, varian es krim sama lapisan es krimnya, ini yang bikin CS-nya berlangganan ya, Bakari Dasa. Dan bandros ini bisa disewa, bisa dicarter, bisa diborong, baik yang 3 jam, 5 jam, atau yang seharian. Nah kalau ini termasuk bandros reguler, jadi berputarnya sekitar 40 menit atau 45 menit, dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau di charter itu 3 jam, 5 jam atau seharian. Alokasi waktunya 1 jam, untuk keliling 1 jam. Dan ada pula yang disebut dengan Kom Juri Bandung, Kom Koskup Juri Hantu Bandung ya. Biasanya Sabtu dan Minggu di sini. Dan ada juga tempat keramat, yaitu Sumur Bandung. Banyak tokoh-tokoh dunia yang datang ke Bandung dan menuliskan tulisan seperti ini sebelah kiri. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang bersenyum. Didi Bait juga. Dan di sebelah kanan ini adalah gedung pertama kali yang tertinggi di Bandung. Tingginya sekitar 17 lantai. Sementara off record-nya adalah Menara Kembar Masjid Residen Parahyangan ya, di Lembang. Kalau ini sebelah kiri, ini Menara Kembar Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, 99 meter tingginya. Ini tadi sudah saya ulas.
mungkin banyak yang lupa lagi. Di mana naik bandros, di mana naik damri, di mana sewa sepeda, atau damri yang sudah lewat, yang akan lewat, atau juga tempat wisata yang dekat dari posisi kita. Ini ada aplikasi namanya BEMO, Bandung Easy Mobility. Silakan jikalau ingin mengetahuinya, misalnya bandros yang lagi beroperasi warna apa aja itu sudah ada ya. Nah, kalau mau nyewa bandros silakan datang ke Terminal Lewi Panjang atau Dinas Perhubungan atau Pool Bandros. Seandainya tidak ada waktu atau tidak mengetahui lokasinya, buka saja IG-nya, IG Bandros. Di situ ada mau komentar silakan, ada berbagai macam komentar. Ada juga yang mau reservasi atau juga mau berbagi foto dan video. Entah itu yang syuting atau juga acara-acara kampus, sekolah, atau organisasi, perusahaan dan lain-lain. Bahkan nikahan pun pernah ada yang melakukannya di Bandros. Dari ke sebelah kanan ini ada Jalan Cibadak, Cina Tower atau Kampung Cina sebelah sana ya. Oh iya, yang terbaru adalah sekarang tempat naik bandros itu ada yang namanya Kampung Korea di Antapani atau Kialapak. Ya, itu bisa naik bandros dari sana. Dari ke arah kanan makam para bupati kota Bandung di Jalan Karanganyar. Belok ke sebelah kiri ini adalah Jalan Kepatihan. Asal muasal disebut Kepatihan ini karena lingkungan daerah sini ini merupakan tempat tinggalnya keluarga Pati Bandung. Dan di sini ada shopping center modern atau pusat perbelanjaan modern. Ada juga zaman dulu di sini ada bekas pasar tradisional pertama di Bandung. Pertama kali ada pasar tradisional. Ada monumen bambu runcing, ya. Kemudian yang warna oranye ini adalah Tugu Dewi Sartika, karena ini ada di Jalan Dewi Sartika dari arah Kebun Kalapa atau Jalan Kumpul. Dan ini nyambung ke Jalan Dalam Kaum dari arah makam para bupati ke Bandung dengan gelar Dalam Kaum. Dan ini ada di Masjid Raya bagian barat ya, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat dengan sebutan makam Dalam Kaum. Berteburlah ombak di pantai, bersyukurlah karena sudah sampai. Pulau Papua, burung cendrawasih, sampai jumpa dan terima kasih. Kopi pahit jangan diminum, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayur tempe, sayur lodeh, kape. Beli telepon, mangga ke sana Bu. Ya lurus, ini jalan Dalam Kaum banyak ya. Ya di sini. Mana? Iya. Atau juga di sana tadi ke apa? Di mana di King ya atau Jalan Kepatihan. Nanti ya sebelum ini di depan aja ya untuk berhentinya biar tertib, tidak mengganggu lalu lintas. Cek kembali barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan jatuh ya, lupa dibawa kembali. Ya, mangga silakan. Ya, ya. Makasih Pak. Ya, mau foto-foto dulu silakan Pak, saya fotoin. Iya, iya, bisa. Nanti oh ya, Bangkok. Awalnya ini ada rute-rute. Oh gitu.